Halo bos, kembali ya di channel NDST. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Berapa ya kira-kira? 7 ya. Jadi 7 pertanyaan yang sudah saya pilih, yang kira-kira berbobot ya, yang berguna untuk teman-teman semua. Mungkin pertanyaan ini mewakili dari pertanyaan teman-teman semua. Ini langsung saja ya. Jadi kita bacakan pertanyaan pertama. Ini dari Miau Channel ya. Jadi, Mas, gimana caranya kulitnya nggak keras diangkat langsung? Ini dua pertanyaan ya berarti ya. Jadi, Mas, gimana caranya kulitnya nggak keras diangkat langsung dikasih mentega tanpa harus ditutup dulu martabaknya? Terima kasih. Supaya tidak keras banyak ya. Jadi dari pemilihan telur itu berpengaruh. Kalau telur terlalu banyak putihnya itu juga akan mempengaruhi tingkat kekerasan dan kelembupan martabak. Terus dari apinya itu juga akan mempengaruhi. Dari keenceran dan kekentalan itu juga mempengaruhi. Dari soda kue yang digunakan itu juga mempengaruhi, karena beberapa soda kue yang sudah ngabar ya, udah kena angin, itu akan sangat berpengaruh sekali ya. Itu pertanyaan yang pertama. Cara ngadon itu juga berpengaruh ke tingkat empuk dan tidaknya martabak. Pada yang kedua itu langsung dikasih mentega atau ditutup dulu. Oh ya, ada beberapa penjual martabak emang sebelum ngasih mentega itu martabak yang sudah diangkat ditutup pakai itu dulu ya, tutupnya berapa detik atau menit itu dibuka baru dimentegain. Memang ada yang pedagang martabak sebagian yang seperti itu tekniknya. Cuma kalau saya itu langsung ya, soalnya pas posisi martabak diangkat itu martabak kan panas, kita langsung olesin mentega atau margarin. Itu margarin itu akan cepat meresap dan meleleh ke semua pori-pori permukaan martabak. Jadi menurut saya lebih efektif kalau pas diangkat langsung dikasih mentega. Dulu saya pertama-tama jualan itu malah mentegainnya, ngasih margarinnya waktu masih di loyang. Jadi di loyang dimentegain, baru kita angkat, baru kita isi. Cuma itu kekurangannya itu kalau kita mentegain di loyang, itu loyang pertama cepat kotor ya, cepat kotor. Terus untuk mencetak martabak yang kedua itu hasilnya biasanya kurang bagus, makanya metode itu saya ganti. Tapi ada kelebihannya juga kalau mentega di loyang itu, jadi pinggiran martabak itu akan lebih gurih karena ada margarin dan mentega yang dikebakar oleh panas loyang itu ya. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan, cuma lebih banyak kekurangannya. Makanya teknik itu udah saya tinggalin lama. Jadi menteganya waktu kita setelah angkat martabak langsung mentegain. Mungkin menjawab ya ini pertanyaan pertama. Mungkin bisa dimengerti nggak ini jawabannya nih? Kalau masih bingung bisa di komen bawah video ya. Jadi bisa ditanyakan lagi. Mungkin jawabannya seperti itu. Mungkin atau pendapat dari pedagang martabak yang lain bisa komen-komen di bawah ya. Ini kan dari versi saya saja, mungkin banyak versi soalnya teknik-teknik memasak martabak itu sangat banyak sekali. Ini udah berapa menit sih? 4 menit ya. Ini saya tambah aja ya pertanyaan kedua. Bang, ini dari Mas Immanuel Buana. Oleh Mas Immanuel, ini dari pertanyaannya, Bang, kalau untuk disimpan hingga 1 minggu saya pakai minyak saja supaya nggak karatan, apakah boleh? Boleh sekali, emang itu salah satu supaya loyang biar nggak karatan tuh kasih minyak sayur. Dan cara hilangin bau besi loyang gimana? Bau besi loyang itu kalau saya itu ya bersihkan pakai kacang, diparasin biar kacangnya sampai gosong, baru kita lap pakai kainnya itu sambil tekan.
Habis itu udah itu bersih, terus kasih kuning telur. Habis itu kita buat tipis beberapa kali, 2 sampai 3 kali atau 4 kali. Itu nanti insya Allah lubang bau besinya akan hilang. Ini sebetulnya udah saya buatin tutorialnya ya di video-video sebelumnya. Mungkin bagi yang baru bergabung channel ini bisa dicek video-video sebelumnya. Jadi udah saya buatin ya. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Loyang saya sudah dibersihkan dari Mas Gepi Jahin 12. Jadi loyang saya sudah dibersihkan, kok tetap berkarat ya Mas. Tiap dilap masih ada bekas hitamnya. Ini biasanya kalau seperti ini itu loyangnya udah pernah kena air. Biasanya itu udah pernah kena air, itu udah mau dibersihkan berkali-kali, nanti hasilnya akan tetap karatan dan kelihatan kotor terus. Soalnya pantangan loyang itu jangan boleh kena air ya, kalau bisa jangan boleh kena air. Semisal kena percikan dikit aja langsung segera dilap, nggak boleh lama-lama kena air. Dan sama kena percikan gula, itu akan membuat loyang menjadi hitam, kotor, itu nggak boleh. Itu aja ya. Pertanyaan yang ke berapa tadi? Ke 3. Ya pokoknya selanjutnya lah, hitung sendiri. Ini Mas dari Mas Ipung Maulana Ishak ya. Assalamualaikum Bang Andy. Waalaikumsalam. Maaf nanya lagi, kalau spontan dalam kurung cake softener apa cocok jika dipakai untuk membuat martabak manis? Jika iya, berapa takaran pakainya jika 1 kilo tepung? Kalau saya jujur nggak pakai ya, karena saya nggak pakai pelembut, pemanis buatan, nggak pakai ragi, itu nggak pakai. Jadi apalagi softener itu kan pelembut ya, jadi memang ada beberapa pedagang martabak yang pakai, cuma saya cenderung nggak pakai karena cake softener itu ya saya nggak pernah pakai sih. Soalnya nggak pakai pelembut, nggak pakai pemanis buatan, nggak pakai ragi, itu nggak pakai ya, coba soda kue ya saya ya. Itu aja sih. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan terakhir ini, kalau martabaknya kurang bersarang, ini dari Kawah Ekalaya. Kalau martabaknya kurang bersarang itu kenapa ya Bang? Tolong kasih ukurannya sekalian. Oh ya, tadi sebelumnya dari Mas Ipung itu tadi yang kedua belum ya, berapa takarannya? Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu takarannya ya. Jadi nggak pernah pakai. Jadi yang ke pertanyaan Kawah Ekalaya tadi, kalau martabaknya kurang bersarang itu kenapa ya? Tolong dikasih ukuran sekalian. Kurang bersarang banyak ya, biasanya kurang soda kue sama loyang kurang panas, sudah itu aja tuh. Jadi dicek cara ngasih sodanya, cara memanaskan loyangnya di video saya sebelumnya, itu udah ada, udah saya buatin lengkap. Teknik-tekniknya itu udah ada semua, bisa dicek bagi yang bergabung baru-baru ini, bisa dicek video-video sebelumnya, jadi gampang memahamin apa yang saya sampaikan ya. Pertanyaan saya tambahin satu lagi ya, dari Mbak Sally Cynthia. Bang, kalau waktu selama adonan didiamkan itu juga diberi soda plus baking powder atau tidak? Tidak ya. Jadi soda itu dikasihnya waktu mau masuk ke loyang. Jadi mau masuk ke loyang, intinya baru kasih soda, kita aduk, kocok, baru masukkan. Pertanyaan selanjutnya, terus setelah mau dimasak perlu kita, ya itu tadi mau masuk di loyang itu baru dikasih. Kalau saya soda kuenya pakai soda merek R ya, saya udah berapa tahun pakai soda itu, nggak pernah nyoba-nyoba. Dulu pernah awal-awal soda kupu-kupu tapi jelek, dia gampang masuk angin, sodanya gampang gumpal itu ya. Jadi kalau udah gumpal itu udah masuk angin, itu jangan dipakai. Mending beli yang gembur itu, yang nggak ada gumpalan-gumpalannya, itu pastikan masih bagus. Mungkin terakhir ya pertanyaannya, mungkin bisa dilanjut ke episode berikutnya.
Bagi yang baru bergabung bisa subscribe channel ini, like, komen, dan share ya, biar bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuka usaha martabak. Bagi pemula bisa belajar dulu lewat channel ini. Bagi yang udah senior, udah mahir, bisa di skip atau kalau pengen mendengarkan nggak masalah. Oke, siap. Dadah di episode selanjutnya.